Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, yaitu judul tugasnya itu multicore. Disusun oleh Fahri, Salim, Darmiati Malaguar, Ihsatul Amal, Ayu Lestari. Bab 1. Oke, kita dari bab 1 ingin membacakan pendahuluan. 1. Latar belakang pengembangan teknologi komputer yang semakin pesat. Seiring dengan kebutuhan dan tuntunan komputer memiliki performa tinggi yang baik serta perangkat memadai untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Berkembang komputer hingga seperti saat ini, prosesor telah menjadi bagian penting dari berbagai perangkat komputasi yang berfungsi menjalankan dan menggabungkan berbagai pemrosesan sehingga komputer dapat menjalankan instruksi tertentu yang telah diprogram di dalamnya. Desain dari prosesor terus berkembang hingga mampu menjalankan kualitas pemrosesan yang rumit dalam ruang yang begitu kecil. Salah satunya adalah pengembangan multicore. Di balik perkembangan prosesor ternyata mengalami berbagai dinamika yang melibatkan nuansa persaingan, inovasi dan persaingan menarik lainnya. Berceritanya itu multicore, persaingannya bagus, inovasi, persaingan yang menarik, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah makalah ini adalah agar pembaca dan penulis dapat mengerti tentang apa itu multicore, pengembangan kelebihan serta kekurangan, juga agar dapat menganalisis jenis multicore prosesor yang berkembang saat ini. Bab 2. Pembahasan. Sejarah prosesor berawal dari 4 bit menuju multicore. Sebelumnya, prosesor atau disebut juga mikroprosesor, terdapat berbagai teknologi yang digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Kebanyakan dari teknologi ini ditujukan untuk kepentingan militer. Kita ini aplikasi menuju kepada kepentingan militer. Pada Perang Kedua Dunia, sayangnya teknologi pada masa itu tergolong mahal. Ini aplikasi mahal, terlambat, dan rentan terhadap error. Pada Desember 1947, William Shorke dan Walter Brattain, John Barter, Robert Gibney, dan Gerald Perston berhasil mengembangkan transistor pertama di Bell-Telephone. Dari keberhasilan penemuan transistor ini berhasil membuka peluang baru untuk bisnis semikonduktor. Ini berbisnis dalam aplikasi. Para insinyur yang berlibatkan pada pengembangan transistor kemudian mendirikan perusahaan di bidang semikonduktor bernama, ini bikin dia perusahaan di bidang semikonduktor bernama Farley Semiconductor. Kemunculan prosesor 4,8 bit pada tahun 1969, Intel telah mengembangkan Intel 404, sebuah mikroprosesor pertama yang tersedia secara komersil dengan harga 60 juta US dollar. Mengembangkan Intel 404 berawal dari 1969 di mana Busicom menyediakan kalkulator Jepang meminta Intel untuk membangun chipset untuk mengerjakan perhitungan yang rumit. Insinyur dari Intel ditugaskan untuk mengevaluasi rancangan chipset dari Busicom. Hoff mengajukan konsep arsitektur 4 chips yang berhasil diwujudkan Federico Faege pada Maret 1997. Tim insinyur Intel berhasil menyelesaikan prosesor 404 memenuhi permintaan Busicom. Produk ini kemudian diluncurkan ke pasaran sebarat
kebesaran pada akhir 1997. Yang kedua, prosesor 8 bit pertama kali digunakan pada komputer. Pada tahun 1972, Intel memperkenalkan rancangan prosesor terbaru pertama yang berbasis 8 bit yang diberi nama Intel 8008. Menariknya, prosesor ini bukanlah hasil pengembangan dari model 4 bit yang diluncurkan sebelumnya, melainkan berasal dari tim insinyur yang berada dari pengembangan prosesor 4 bit. Intel memasarkan prosesor 8008 pada April tahun 1972. Prosesor 8 bit pertama di dunia. Prosesor ini menjadi terkenal karena digunakan pada komputer kit Mark 8 yang dipasarkan pada tahun 1974. Selanjutnya yang ketiga, prosesor 32 bit, puncak pertarungan personal campur dan kelahiran Pentium. Prosesor ini telah menggunakan model pemrograman 32 bit namun masih menggunakan model data dan unit logika aritmatika 16 bit. Kombinasi dari performa yang lebih baik dan harga yang relatif lebih murah membuat prosesor 32 bit menjadi pilihan berbagai rancangan CPU. Beberapa komputer legendaris generasi awal seperti Apple Lisa dan Macintosh menggunakan prosesor Motorola MC68000. Kesuksesan Motorola dilanjutkan dengan seri prosesor MC68010 yang diperkenalkan pada tahun 1984. Prosesor ini mampu bekerja pada full 32 bit dan menjadi begitu populer bagi pasar pengguna Unix. Motorola kembali meraih kesuksesan pada ini prosesor lainnya yaitu MC68030 dan MC68040. Yang keempat, prosesor multi core untuk mengikuti hukum Moore. Pada insinyur mencoba melakukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan performa dari komputer dengan memanfaatkan ekstra prosesor. Prosesor ini berkembang dan populer digunakan pada server pada periode awal tahun 1990-an. Di saat yang sama, para pengembang prosesor mendapatkan tantangan serius untuk menciptakan prosesor dengan performa yang sejalan dengan hukum Moore. Prosesor multicore merupakan solusi masalah ini di mana sebuah chip tunggal dapat berdiri lebih dari satu unit mikroprosesor. Setiap prosesor dapat bekerja secara simultan untuk menangani instruksi secara paralel. Cara ini secara efektif melipat gandakan performa prosesor berbanding lurus dengan jumlah core yang terdapat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmiati Malaguar, perwakilan dari kelompok keempat, yang akan membahas materi selanjutnya mengenai single core. Single core atau tradisional CPU, eksekusi instruksi string harus dengan memesan jalankan, lalu simpan dalam sesi secara selektif, dan pencarian cepat ketika data yang diperlukan di luar sesi maka akan diambil melalui sistem bus dari random access memory atau RAM atau dari perangkat penyimpanan. Dual core. Pada prosesor dual core ini akan terjadi penggabungan dua prosesor beserta sesi, namun dalam satu kemasan chip atau integrated circuit IC. Keuntungan dual core terutama pada sesi koherensi. Dengan dual core, komunikasi antara kedua die dapat dilakukan pada clock rate yang lebih tinggi dibandingkan jika memanfaatkan bus di luar chip. Untuk menggunakan prosesor dual core,
sistem operasi harus dapat mengenali multi-threading, dan perangkat lunak harus memiliki simultaneous multithreading teknologi SMTE yang ditulis dalam kodenya. SMT memungkinkan paralel multithreading di mana core melayani instruksi multithread secara paralel tanpa SMTP. Software hanya akan mengenali satu inti. Prosesor berbasis desktop pada model dual core ini, AMD pertama kali meluncurkan prosesor dengan nama Athlon 64X2 dengan masing-masing core diperkuat 6K L1 instruction chassis dan 64K L1 data chassis. Prosesor dual core Intel. Prosesor dual core dari Intel untuk desktop diluncurkan dengan nama kode Smithred yang memiliki kecepatan 3,2 GHz dengan masing-masing core dilengkapi dengan L2 chassis sebesar 1 MB. Chip yang dinamai Pentium D tersebut memiliki kecepatan clock jauh lebih rendah dari CPU core tunggal 3,8 GHz seperti seri 2 kali lipat, tidak, tapi menggunakan sistem pembagian. Misalnya kernel dan aplikasi background lainnya akan dikerjakan di core 1, tapi jika core 1 dirasakan terlalu berat kerjanya, maka sebagian pekerjaan akan dipindahkan atau dialokasikan ke core 2. Multicore menyediakan 4 arah multitask, pengolahan dengan Intel HT teknologi dan duo core fisik berdedikasi membantu untuk memberikan performa tambahan di berbagai jenis aplikasi dan beban kerja. Sebuah prosesor 2 core berisi 2 core dan quad core. Prosesor berisi 4 core. Sebuah prosesor multi-core mengimplementasikan multiprocessing dalam satu paket fisik. Core dalam perangkat multi-core dapat digabungkan bersama-sama dengan erat. Sebagai contoh, core mungkin atau mungkin tidak berbagi chassis dan mereka dapat mengimplementasikan pesan lewat atau memori bersama antar metode. Komunikasi ini memiliki topologi jaringan untuk menghubungkan core termasuk bus, cincin, 2 mesin mesh, dan palang. Semua core adalah identik dalam homogen sistem multi-core dan mereka tidak identik dalam heterogen sistem multi-core, seperti halnya dengan sistem prosesor tunggal. Core dalam sistem multi-core dapat mengimplementasikan arsitektur seperti Supreme Color Flay, pengolahan vektor, IMD, atau multi-threading. Bagian fungsi multi-core prosesor untuk proses data yang diterima dari masukan input, seterusnya akan menghasilkan keluaran output. Semasa kerja memproses data tersebut, proses juga akan senantiasa berhubungan dengan komponen komputer yang lain, terutamanya hard disk dan RAM. Ia juga digambarkan sebagai otak kepada komputer, di mana setiap data akan melalui prosesor bagi menghasilkan keluaran output yang sepautnya sesuai dengan fungsinya. Ia juga dikenal sebagai CPU. Apabila prosesor tidak berfungsi, maka komponen-komponen komputer yang lain juga tidak dapat berfungsi. Jadi selanjutnya yaitu D. Pengaruh multi-core prosesor terhadap software. Jadi keuntungan software dari arsitektur multi-core adalah kode-kode dapat dieksekusi secara paralel. Dalam sistem operasi, kode-kode tersebut dieksekusi dalam proses-proses yang terpisah. Jadi ada 4 langkah dalam mendesain aplikasi paralel, yaitu yang pertama, partitioning. Tahap desain ini dimaksud untuk membuka peluang awal pengeksekusian secara paralel. Fokus dari tahap ini adalah mempartisi sejumlah besar tugas dalam ukuran kecil dengan tujuan mengurai suatu masalah menjadi butiran-butiran kecil. Langkah yang kedua yaitu communication.
Tugas-tugas yang telah terpartisi diharapkan dapat langsung dieksekusi secara paralel, tapi tidak bisa karena pada umumnya eksekusi berjalan secara independen. Pelaksanaan komputasi dalam suatu tugas membutuhkan asosiasi data antara masing-masing tugas. Data kemudian harus berpindah-pindah antara tugas dalam melangsungkan komputasi. Aliran informasi inilah yang dispesifikasi dalam fase communication. Langkah yang ketiga yaitu agglomeration. Pada tahap ini kita pindah dari suatu yang abstrak ke konkret. Kita tinjau kembali pada tahap di atas dengan tujuan untuk mendapat algoritma pengeksekusian yang lebih efisien. Kita pertimbangkan juga apakah perlu untuk mengumpulkan agglomerate tugas-tugas pada fase partition menjadi lebih sedikit, dengan masing-masing tugas berukuran lebih besar. Langkah keempat yaitu mapping. Dalam tahap yang keempat dan terakhir ini, kita menspesifikasi di mana setiap tugas akan dieksekusi. Masalah mapping tersebut tidak muncul pada unit prosesor yang menyediakan penjadwalan tugas. Oke, kita kembali ke bab 3. Dan untuk ini kita menyimpulkan, yaitu kesimpulannya itu multicore merupakan sebuah prosesor yang memiliki 2 atau lebih inti prosesor atau core. Turunannya bisa menjadi 2 core, quad core, dan seterusnya. Bahkan saat ini sebuah prosesor dengan 60 inti prosesor dalamnya seperti Intel Xeon Peak sesuai nama inti prosesor. Inti prosesor merupakan mesin pengelola utama. Di dalamnya prosesor tugasnya melakukan pengelolaan aplikasi. Semakin banyak core, semakin banyak performa prosesor tersebut karena aplikasi dikerjakan oleh banyak pengelola. Saya dari kelompok 5, terima kasih kesempatan untuk mengerjakan kelompok kita, kelompok 5. Saya akhiri dalam ucapan wabalik. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.